Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pramudi dari 12 IPS 3. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan materi akidah akhlak yang ada di LKS bab 3. Yang pertama tuh ada nifaq, yang kedua tuh ada keras hati, yang ketiga tuh ada godab. Nah, di slide pertama ini tuh ada nifaq. Pengertian nifaq secara bahasa, nifaq berasal dari kata nafiko yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus. Nah, sementara itu menurut istilah, nifaq adalah sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Di slide selanjutnya ada macam-macam nifaq. Yang pertama tuh ada nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Yang kedua tuh ada nifaq amali. Nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, yang ketiga tuh ada contoh perbuatan munafik. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang kedua, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Yang keempat, ragu terhadap kebenaran Islam. Di slide selanjutnya ada cara menghindari sifat nifak. Yang pertama, menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengingat bahwa nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengingat bahwa nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Yang keempat, menyadari bahwa kejujuran dapat menenteramkan hati. Di slide kelima ada hadis nifak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatu munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana." Sahihu Bukhari wa Muslim. Artinya, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, materi yang kedua tuh ada keras hati. Keras hati dalam Islam disebut dengan qasah al-qalb. Keras hati adalah kondisi hati yang mengeras, membeku atau membatu karena banyaknya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian selanjutnya ada dalil keras hati dari surah Al-Hajj ayat 53 yang berbunyi, la yaj'ala ma yulki syaitanu fitnati allazina fi qulubihim maradu wal qasiyah qulubuhum wa inna zalimina la fi shiqaqi ba'id, yang artinya dia atau Allah hendak menjadikan apa yang dilontarkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan hatinya keras. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam perselisihan yang jauh atau dari kebenaran. Yang selanjutnya ada penyebab dan cara mengatasi keras hati. Penyebab faktornya sebagai berikut. Yang pertama, terlalu banyak berbuat dosa. Yang kedua, jarang berzikir dan banyak bicara. Yang ketiga, jarang mengingat kematian dan jarang beribadah. Yang keempat, mendengarkan hal-hal yang negatif dan sia-sia. Cara mengatasinya tuh gampang banget ya. Membaca Al-Quran dan merenungi kandungan maknanya. Yang kedua tuh mengingat kematian, bertakziah dan ziarah kubur. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Yang keempat, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperbanyak amal soleh dan ketaatan. Jadi dilakukannya tuh mudah, asal ada kemauan. Nah, selanjutnya tuh ada materi bagian ketiga, yaitu godab. Pengertian godab. Godab artinya adalah pemarah atau sifat seseorang yang mudah sekali marah karena tidak menyukai perlakuan atau perbuatan orang lain. Godab merupakan istilah dari bahasa Arab yang dasar katanya adalah godiba, ya godibo, godaban, yang berarti temperamental atau sifat mudah marah. Di bagian selanjutnya ada hadis godab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di slide ini ada penyebab godab. Yang pertama tuh ada faktor fisik atau jasmaniah, yang disebut tuh jasmani. Yang pertama tuh sedang merasa lelah yang berlebihan. Yang kedua, kekurangan zat-zat penting tertentu dalam tubuh. Yang ketiga tuh reaksi hormon. Yang kedua ada faktor psikis atau rohaniah yang bisa disebut juga rohani. Yang pertama, sifat ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan dan perselisihan.
Yang ketiga tuh bercanda yang berlebihan, kayak kata-kata orang tua lah, apalah, ngatain fisik lah. 4, ucapan kasar dan tidak sopan. Misalnya kayak bahasa hewan, bahasa kotor lah. Di bagian ini tuh ada cara menghindari godap. Melakukannya tuh mudah banget jika kalian sedang marah. Hal ini tuh harus dilakukan. Yang pertama tuh ada membaca ta'awuz. Yang kedua, merubah posisi. Yang dimaksud merubah posisi adalah jika kalian sedang marah, dianjurkan untuk merubah posisi. Misalnya, kalian tuh lagi berdiri, hendaklah bersegera untuk berduduk. Jika marah kalian belum reda, segeralah untuk berbaring. Hal ini dikarenakan orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Yang ketiga tuh ada diam atau tidak berbicara. Untuk itu, sebaiknya orang yang sedang marah diusahakan untuk diam, tenang, rileks, agar bisa meredakan emosinya. Yang keempat tuh ada berwudu. Air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah, serta bisa meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti orang lain. Yang terakhir tuh ada mengingat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berulang kali memberikan nasihat kepada orang yang memintanya, yang berbunyi, "Janganlah engkau marah." Juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seseorang yang mampu menahan amarahnya. Ada hadis menyebutkan, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Dibuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab hanya komen di YouTube ya guys ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.